Sejak Donald Trump kembali menjabat, Amerika Serikat telah melewati beberapa fase diplomasi dan kemudian kembali mengalami peningkatan ketegangan militer dengan Rusia. Ayunan terbaru dari pendulum ini membuat kita kembali membicarakan perdamaian. Kali ini berdasarkan apa yang disebut rencana 28 poin. Namun, apakah ini benar-benar upaya menuju perdamaian atau hanya taktik terbaru untuk memancing Moskow agar melepaskan keunggulannya di medan perang? Untuk membahas ini bersama saya hari ini adalah Dr. Michael Rossi, dosen hubungan internasional di Universitas Rutgers dan pembawa acara kanal YouTube Michael Rossi Policy. Michael, selamat datang kembali. Terima kasih sebelum saya lagi, Pascal. Selalu menyenangkan jadi tahu di kanal Anda. Sangat senang memiliki Anda di sini, karena Anda adalah salah satu orang yang juga mengikuti sumber-sumber Rusia. Anda berbicara dan membaca bahasa Rusia dengan lancar, dan Anda telah melakukan banyak penelitian di negara-negara bekas Uni Soviet, seperti Uzbekistan dan sebagainya. Jadi saya benar-benar ingin tahu pandangan Anda tentang apa arti semua ini saat ini, karena situasinya tampak agak teatrikal, bukan? Naik turun, gerakan seperti bandul, Aero kini lebih banyak rudal, lebih banyak intelijen. Lalu, tidak, rencana perdamaian di sini. Dan ini sudah iterasi seperti iterasi ketiga sekarang. Bagaimana Anda memahami? Baik, jadi, jika Anda berkenan sebentar, saya perlu memberikan sedikit penjelasan di sini. Karena saya ingin melihat ini dari perspektif yang lebih luas, tentang unsur dasar dari apa yang kita sebut penyelesaian konflik. Sesuatu yang saya harap semua pihak berkomitmen untuk mencapainya dalam konteks perang di Ukraina. Anda tahu, penyelesaian konflik dimulai dengan gagasan tentang manajemen konflik dan apa arti akhirnya. Senin pagi, pukul 8, langkah pertama, hentikan perpecahan, hentikan penyu, hentikan perang. Tapa, Amerika Northern Stafawala Perang. In tweet sesuatu yang ingin kelpak, Ukraina, Rusia, Amerika, dan Eropa. Ham ay mga safatin at gawa, any treasure. Now, how we get to that is a different story. Right now, the big radio chatter. Saat ini, pembicaraan besar di radio berkisar pada apa yang disebut rencana perdamaian Trump. 28 poin untuk Ukraina. Yang jika Anda sudah melihatnya, dan saya sudah melihatnya, sebagian besar memberikan kepada Rusia apa yang telah diinginkannya selama 4 atau 5 tahun terakhir, yaitu sebuah pakta non-agresi antara Rusia dan NATO, jaminan keamanan bagi wilayah Ukraina yang tersisa, serta pengakuan de facto atas kendali Rusia atas Crimea dan seluruh Donbas, termasuk Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk, serta wilayah yang saat ini dikuasai Rusia di Zaporizhia dan Kherson. Rencana itu juga membahas prospek masa depan Ukraina, mungkin di Uni Eropa, tetapi sama sekali tidak menyebutkan NATO. Ukraina akan menjadi negara netral secara militer. Negara itu juga akan memperlakukan langkah-langkah untuk meredakan ekstremisme etnosentris terhadap minoritas penutur bahasa Rusia dan mencari cara hidup dampingan dengan Gereja Ortodoks Ukraina, Patriarkat Moskow, serta Gereja Ortodoks Ukraina. As well as the Orthodox Church of Ukraine. This is a very important point that I think a lot of Western. Ini adalah poin yang sangat penting, yang menurut saya sering diabaikan oleh banyak sumber dari Barat. Pertarungan tentang siapa yang menguasai jiwa rakyat Ukraina. Apakah itu Gereja Ortodoks Rusia yang beroperasi di dalam Ukraina? Atau Gereja Ortodoks Ukraina yang baru diangkat? Perbedaannya sebenarnya lebih berkaitan dengan para patriark daripada hal lainnya. Namun hal besar di sini, dan saya pikir para penonton Anda maupun penonton saya akan sepakat tentang hal ini, adalah bahwa usulan awal yang diajukan oleh pemerintahan Trump merupakan tawaran yang diberikan kepada Ukraina dengan sikap ambil atau tinggalkan, sebuah gencatan senjata yang tidak mampu mereka tolak. Jika Zelensky menyetujui syarat-syarat ini, perang akan berakhir. Namun masih jabatannya berakhir. Ukraina pada dasarnya harus menyerah dan kehilangan wilayah yang sangat luas selatannya. Dan Mansi dan Aka akan lebih dari sekadar penonton. Yang kita pahami dalam beberapa hari mendatang
dan saya senang kita telah melakukan percakapan ini setidaknya 24 hingga 48 jam setelah bocornya informasi ini, adalah bahwa Uni Eropa telah mengeluarkan serangkaian amandemen dan revisi terhadap 28 poin tersebut, baik dengan menambah maupun memperdalam makna masing-masing, serta menghapus sebanyak mungkin untuk menjaga agar Ukraina tetap dapat bertahan dalam perjuangan. To keep Ukraine somehow in the fighting. What the amendments do is leave. Apa yang dilakukan oleh amandemen tersebut adalah membiarkan keanggotaan Ukraina di NATO tetap terbuka sebagai gagasan ambigu untuk dipertimbangkan. Amandemen itu menghapus gagasan untuk mengakui kendali de facto Rusia atas Crimea dan Donbas. Jadi, semuanya dilakukan untuk menegritas teritorial Ukraina dalam batas-batas tahun 1991. Mereka juga meningkatkan jumlah pasukan pertahanan Ukraina dari 600.000 menjadi 800.000. Selain itu, Ukraina ditempatkan di bawah paket perlindungan khusus yang terkait dengan pasal 5 NATO. Artinya, NATO tidak akan menjadikan Ukraina sebagai anggota, tetapi selama gencatan senjata dan perjanjian damai tetap berlaku, dan selama Rusia tidak meningkatkan ketegangan, NATO akan memperlakukan setiap pelanggaran lebih lanjut terhadap wilayah Ukraina sebagai serangan terhadap dirinya sendiri. As an attack against its own. This is one of the major revisions that I think came out of. Ini adalah salah satu revisi besar yang menurut saya muncul dari penyuntingan di Jenewa dan pada dasarnya memberikan Ukraina semacam pasal 5 kehormatan meskipun bukan anggota NATO. Sekarang, pertanyaan besar yang harus kita bahas adalah apakah revisi ini akan diterima oleh pemerintah Kiev dan apakah hal ini dapat secara jujur disampaikan kepada pihak Rusia sebagai dasar untuk negosiasi gencatan senjata. Mungkin saya terdengar pesimis. Saya sama sekali tidak waksimi pro Eropa yang kepush ananggap serius Rusia. As anything Russia would even remotely take seriously. No. Salah satu masalahnya adalah, dan beberapa orang di kolom komentar YouTube di sini sudah menyorotinya, bahwa rencana 28 poin yang asli sebenarnya sudah mencakup elemen-elemen yang sebelumnya pada dasarnya telah ditolak oleh Rusia. Salah satu di antaranya, bukan sesuatu yang mereka tolak secara eksplisit, tapi bagian soal uang. Semua ratusan miliar aset Rusia yang dibekukan, yang entah bagaimana seharusnya digunakan untuk rekonstruksi, setengah hal AS, dan hal semacam itu. Tapi di sisi lain, ini lagi pasal 5 kehormatan, jaminan keamanan yang akan diberikan. Di sisi lain, Rusia telah memberi sinyal bahwa mereka bersedia menggunakan rencana AS sebagai dasar untuk negosiasi, yang sebenarnya membingungkan beberapa orang. Itu hal pertama. Saya juga akan mengatakan bahwa versi Eropa sama sekali tidak masuk akal. Seperti kalian, Eropa, dan dengan tentara siapa? Eropa, dalam beberapa hal, benar-benar aneh dalam cara mereka terus berbicara. Rusia kalah. Kita harus melindungi. Kan destapar na lagi. Ini. Tapi bisa melucukan waktu membicarakan hal akademis. Tentu, kena bahas hal yang beritalang bistemega oleh Premengsis pendapat. Tidak. Ini, apa yang kamu bayangkan? Apa yang kamu bayangkan? Mungkin kita kesampingkan dulu hal itu. Apa pendapatmu tentang poin-poin yang sudah ada dalam rencana asli? Sangat diragukan apakah Rusia bisa menerimanya. Dan kita tahu itu karena Vladimir Putin baru saja mengadakan pertemuan dengan Dewan Keamanannya sekitar 3 hari yang lalu, yang ia pimpin sendiri, dan ia menjawab sebuah pertanyaan yang jelas-jelas sudah disiapkan sebelumnya. Ia mengatakan, kurang lebih secara harfiah, bahwa Rusia lebih memilih solusi militer untuk konflik ini, bukan? Ia lebih ingin memanfaatkan momentum, maju, dan menciptakan solusi militer. Hal ini membawa saya kembali pada apa yang kamu katakan di awal, bahwa semua orang ingin mencapai perdamaian. Saya agak meragukannya. Maksud saya tidak ingin menuduh Rusia soal ini, tapi saya tentu ingin menuduh beberapa faksi di Amerika, kaum neokon, Applebaum, dan sebagainya. Support Strager dinafnemen ini untuk memak lebih magnitudal ke Rusia. Yusa,
ikat industri dan kompleks militer truth. Complex. I mean, we have people's facts. Maksud saya, lo memiliki setiap kas ke orang-orang. Oh, saja. Semua orang juga. Itu jika dua pihak, sistem masih memiliki logika yang sangat kuat yang seborong konflik. Drive the conflict. Yes, you're absolutely correct. And let's be honest here. I mean, Europe. Ya, kamu benar sekali. Dan mari kita jujur di sini. Maksud saya, Eropa telah menjadi salah satu pihak yang paling keras dalam semua ini. Dan kamu tahu, mereka punya satu argumen yang saya tidak akan bilang mustahil untuk dibantah, tapi jelas menyentuh perasaan banyak orang. Dan argumen itu adalah, Ukraina telah diserang oleh negara lain, dan wilayah yang dikuasai negara lain itu kini telah dianeksasi ke dalam wilayahnya sendiri. Maksud saya, ini adalah ekspansi imperial. Dan, kamu tahu, kita bisa membahas apakah Rusia dibenarkan untuk campur tangan, apakah Ukraina hanyalah perantara atau korban dalam semua ini, apakah NATO pada akhirnya merupakan pihak utama yang memperburuk dilema keamanan dengan Rusia, bukan? Escalating a security dilemma with Russia. The fact that, and I have to be very honest here. Fakta bahwa, dan saya harus sangat jujur di sini, fakta bahwa Rusia telah memutuskan untuk menguasai dan mencaplok wilayah dari negara lain ke dalam kendali kedaulatannya sendiri adalah salah satu alasan utama mengapa baik NATO maupun Uni Eropa mempertaruhkan seluruh modal, reputasi, dan ideologi mereka dalam membela kedaulatan teritorial Ukraina. Karena jika rencana 28 poin itu akan diterapkan, dan kami memiliki bukti, terserah bagaimana kamu menafsirkannya, Pascal, komunikasi radio, setidaknya dari saluran Telegram yang saya amati, menunjukkan bahwa jika dibiarkan mengambil keputusan sendiri, Zelensky dan Umarov, Menteri Pertahanan Ukraina, siap untuk melepaskan sebagian wilayah jika itu berarti A. Berakhirnya perang, B. Jaminan keamanan yang kuat dari Amerika Serikat untuk keberlanjutannya, dan C. Pada akhirnya, integrasi ke dalam Uni Eropa. Eventual incorporation into the European Union. It's not something that they want to make public. Itu bukan sesuatu yang ingin mereka publikasikan. Dan jika saya boleh, Anda tahu, sekadar berbagi demi argumen tentang apa yang kami dapatkan dari saluran Telegram. Dan ini bukan dari pihak Rusia, ini dari pihak Ukraina. Zelensky diberitahu dengan sangat tegas oleh anggota faksi garis keras yang memengaruhi entah militer dan sebagainya. Jika dia menandatangani perjanjian damai ini, dia hanya punya waktu 24 jam untuk hidup. Jika dia masih berada di Ukraina, itu sama saja dengan hukuman mati. Dia menandatangani penyerahan setidaknya 20% wilayah Ukraina. Jadi sebaiknya pesawatnya sudah diisi bahan bakar, uangnya sudah disiapkan dalam karung, dan dokter manapun yang dia rencanakan untuk temui di AS atau Inggris sudah diamankan. Karena jika dia menandatangani ini, dia selesai. Dia benar-benar selesai. He's done, right? He's absolutely done. So it's not a surprise that the Kiev government. Jadi tidak mengherankan jika pemerintah Kiev akan menolak poin-poin asli dari proposal 28 poin tersebut. Karena pada dasarnya, proposal itu memberikan Rusia semua yang diinginkannya, termasuk netralitas jangka panjang Ukraina dan penghentian perluasan NATO. Jika Anda melihat 28 poin itu, memang tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi di dalamnya disebutkan bahwa NATO tidak akan meluas lebih jauh dari posisi saat ini. Tidak dikatakan bahwa NATO tidak akan mencakup Ukraina, Georgia, Moldova, atau bahkan Armenia. Tetapi jika kita menghubungkan fakta-fakta tersebut, maknanya secara efektif adalah bahwa NATO berhenti tepat di posisinya sekarang. Sekarang, bagi kita yang lebih bersedia menerima realitas dunia multipolar dan menerima gagasan bahwa pecahnya konflik di Ukraina dalam ukuran yang tidak kecil disebabkan oleh ekspansi NATO dan pengabaian terhadap kebutuhan keamanan Rusia. Disregard for Russia's security needs. This is actually a major victory as far as Russia is. Ini sebenarnya merupakan kemenangan besar sejauh menyangkut Rusia. Ya, hal yang sudah sering saya katakan, dan kita sudah membicarakannya berkali-kali, kamu dan saya di kanal ini, dan saya juga pernah mengatakannya di tempat lain bersama James Kerlinzi, Piotr, atau siapapun, adalah bahwa salah satu kelemahan besar dari negara yang menjalankan kebijakan luar negeri liberalis adalah negara itu membawa ideologinya. Rasa pemerintah moral dan hukum benar dibandingkan semua hak lain, dan menempulsi di dinding. Mereka akan mempertaruhkan reputasi mereka. Itu sebab itu membuat Australia menerima kesepakatan ini,
karena itu akan berarti mereka kalah. This deal because it means that they lost. It means that it acknowledges the reality. Itu berarti mengakui realitas di lapangan. Dan realitasnya adalah, apakah kamu, aku, atau para penonton yang menyaksikan ini mau mengakuinya atau tidak, Ukraina telah kalah. Rusia memegang kendali. Amerika Serikat ingin mengakhiri konflik ini, terlepas dari apakah kamu setuju dengan Trump atau tidak. Ini adalah situasi ambil atau tinggalkan jika Trump ingin dianggap serius, dan aku sendiri setengah-setengah soal itu sebagai orang Amerika. Suasana hati Trump berubah setiap hari. Tapi saat ini, pesannya kepada Ukraina adalah, terimalah kesepakatan ini adalah kesepakatan terbaik yang bisa kamu dapatkan. Jika kamu menolak, kami lepas tangan. Kamu bukan lagi masalah kami. Mungkin Eropa bisa membantumu. Maybe Europe can help you. Do you think they're real? Because the only way I would Apakah menurutmu mereka sungguh-sungguh? Karena satu-satunya cara aku akan percaya bahwa Amerika Serikat akhirnya serius menekan Ukraina adalah jika mereka berkata, tidak ada lagi berbagi intelijen, tidak ada lagi satelit. Jika mereka benar-benar menghentikannya, kalau mereka hanya mengatakannya, itu satu hal. Tapi kalau mereka benar-benar melakukannya, itu hal lain. Saat itu barulah mereka benar-benar berusaha lepas tangan. Opportunity, tindakan vertoriket yung may mawarainsan, termasuk Poland CIA dan Dimacha, hajalah omong kosong blah. okay, in place is just rhetoric. You're absolutely right. I mean, rhetoric is one thing. Actions. Kamu benar sekali. Maksudku, retorika itu satu hal, tindakan adalah hal lain. Pemerintahan Trump telah mengatakan banyak hal, baik yang menentang pemerintah Ukraina maupun pemerintah Rusia. Suasana hati Trump tidak menentu. Sungguh, tinggal di sini sekarang rasanya seperti dia berpihak pada Rusia, entah karena alasan apa. Dan sejujurnya, ambil saja itu sebagaimana adanya. Pernyataan Marco Rubio yang mengatakan bahwa hal ini diputuskan di antara pejabat Amerika, Rusia, dan Ukraina. Itu menunjukkan bahwa Ukraina siap membuat konsesi untuk mengakhiri perang. Mereka tidak bisa bertahan seperti ini. Mereka kehilangan wilayah setiap hari. Kita memiliki banyak video yang menunjukkan warga sipil biasa disiksa, dimasukkan ke dalam minin, dikirim ke garis depan. Being thrown into minivans and sent off to the front. If they're lucky, they surrender. Jika mereka beruntung, mereka menyerah dan berpihak pada Rusia. Jika tidak, mereka bertempur dan mati. Maksud saya, ini adalah pertumpahan darah. Mereka dikirim ke Pokrovsk, mereka dikirim ke Mirnograd. Untuk apa? Maksud saya, kamu tahu, dengan risiko. Dengar, saya bisa saja menyimpang sedikit di sini sebagai seorang akademisi. Tapi saya pikir kamu dan saya akan sama-sama setuju. Pada titik tertentu, saya memahami kebutuhan untuk mempertahankan wilayah negara sendiri. Saya mengerti. Tapi ketika itu adalah pertempuran yang kalah. Dan kamu menyadari bahwa kamu hanya mengirim orang ke medan pembantaian. Dan kamu tidak mendapatkan pendanaan serta dukungan yang dikatakan akan diberikan oleh komunitas internasional. Kamu harus mulai menyadari bahwa kamu sedang dikelabui. You need to begin to realize that you are being duped. Yeah, of course, but the problem Ya, is like tentu with the saja. whole- the Tapi people masalahnya who are adalah, dying, seperti halnya dalam perang apapun, orang-orang yang mati, orang-orang yang mengangkat mayat, orang-orang yang membuat keputusan tentang kemana mereka pergi, dan orang-orang yang mendorong mereka bukanlah orang yang sama. Ini adalah lingkungan politik, bukan? Kita sudah melihat hal ini dengan Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Maksud saya, Uni Soviet benar-benar harus merebut bunker sialan tempat si bajingan itu bersembunyi, bukan? Dan oke, dia berhasil menembak dirinya sendiri 2 hari sebelumnya. Kerja bagus. Tapi sejauh itulah harus terjadi. Jepang, salah satu keberhasilan terbesar abad ke-20 menurut saya, adalah Jepang yang berhasil menyerah, karena itu merupakan upaya politik yang sangat besar. Mereka harus menyatukan begitu banyak faksi. Because you had to bring together so many factions. There were people who literally said, Ada orang-orang yang benar-benar berkata, maksud saya, ada jenderal-jenderal militer yang berkata, 100 juta martir. Jepang hanya memiliki populasi 60 juta, tetapi mereka menambahkan 40 juta dari Korea ke dalam perhitungan mereka. Pekerja paksa itu hebat, bukan? Kenapa tidak? Jadi, selalu ada orang-orang gila seperti itu. Orang-orang gila ini ada, dan mereka bersedia mengorbankan semua orang, dan pada akhirnya lagi-lagi dibom di dalam bunker mereka sendiri, dan itulah dinamika yang terjadi. Sekarang, selain itu bagaimana retorika dari atas, kan?
Jadi, apakah menurutmu Amerika Serikat pada titik ini benar-benar ingin mengakhirinya? Maksud saya itu pertanyaannya. Atau lebih seperti, kamu tahu, terus saja mempertahankan sandiwara ini membuat semua orang terus membicarakannya. Itu bisa jadi sebuah inisiatif, bukan? That could be an initiative, right? It's hard to say, Pascal. Kau tahu, sulit untuk dikatakan, Pascal. Aku benar-benar ingin berpikir bahwa mereka ingin mengakhirinya. Tapi, ada terlalu banyak anggota Kongres di negaraku yang secara terbuka, tanpa malu, tanpa penyesalan mengatakan bahwa perang ini baik untuk ekonomi. Ini baik untuk kompleks industri militer AS. Hal-hal seperti ini diucapkan oleh orang-orang yang tidak akan pernah bertempur, yang tidak punya anak untuk dikirim ke garis depan. Mereka bahkan bukan jenderal kursi empuk, mereka diplomat kursi empuk, pakar perang kursi empuk. Maksudku, ini sama seperti yang kau lihat di Ukraina. Apakah pejabat tinggi Ukraina anak mereka sendiri ke garis depan untuk bertempur? Tidak. Mereka ada di Jerman, mereka ada di Eropa. Tentu saja, mereka sudah selesai. They're in Europe. Of course. They're done. They're gone. Mereka sudah pergi. Tapi kamu tahu, siapapun yang membicarakan hal ini dianggap sebagai propagandis Rusia atau bot Rusia, anti-Ukraina, atau apapun itu. Pada titik tertentu, kamu harus menyadari sesuatu. Ini seperti tidak, tentara ke-9 Steiner tidak akan menyerang Ukraina. Itu tidak akan terjadi. Dia tidak akan datang. Dia tidak akan datang. Steiner tidak akan datang. Maaf. Kita belum menemukan mesin waktu agar dia bisa menghalau tentara merah. Ini tidak ada hubungannya dengan berpihak pada Rusia atau anti-Ukraina. Ini hanya soal melihat bukti di lapangan dan menyadari bahwa ini bukan perang yang dalam kondisi saat ini bisa diperjuangkan dan dimenangkan oleh negara ini. This country can fight and win. But you can, Tapi kamu bisa, ya, itu dia. Maksudku, kamu masih bisa membuat mereka kehabisan tenaga, kan? Dan menurut pandanganku, itulah yang masih terjadi, pengurasan total terhadap Ukraina. Dan Rusia mengatakan, kamu tahu bahwa Vladimir Putin mengatakan kami menginginkan solusi militer. Maksudku, aku bisa memahami itu dari sudut pandang Rusia, kan? Lalu mereka bisa menerapkan lebih banyak kebijakan yang ingin mereka jalankan. Mungkin begitu. Tapi di sisi lain, hal itu juga datang dengan biaya yang sangat besar bagi Rusia sendiri. Jadi, yang tidak begitu kupahami adalah mengapa Rusia bersedia ikut serta dengan Amerika Serikat yang berpura-pura menjadi mediator netral. Bisakah kamu menjelaskan itu? Karena maksudku, bagiku ini jelas merupakan perang proksi. Perang pelaksanaan, apapun sebutannya. I mean, to me, it's clearly a proxy war, implementation war, whatever. I may have mentioned this already. Kau tahu, mungkin aku sudah pernah menyebutkan hal ini padamu dan para penontonmu. Aku mengajar sebuah kelas, baik di tingkat sarjana maupun pasca sarjana, tentang teori dan model resolusi konflik. Dan seperti yang sudah aku katakan, langkah pertama dari setiap bentuk resolusi konflik adalah manajemen konflik. Penyelesaian datang kemudian. Tujuan utamanya adalah menghentikan pembunuhan, menghentikan pertempuran, menghentikan pertumpahan darah. Jika rencana 28 poin yang diajukan pemerintahan Trump itu tulus, maka yang dilakukan adalah memberikan Rusia beberapa hal yang belum sepenuhnya mereka kuasai. Jika disetujui, rencana itu akan memberi mereka kendali penuh atas sisa wilayah Donetsk yang masih dikuasai pasukan Ukraina. Mereka sudah menguasai 100% wilayah Luhansk. Donetsk masih menjadi medan pertempuran utama. Donetsk is still the major battleground. What it also does is it gives them de facto Apa yang juga terjadi adalah bahwa hal itu memberi mereka kendali de facto atas apa yang saat ini mereka kuasai di Kherson dan Zaporizhia. Ini bukan situasi yang ideal, karena jika pihak Rusia setuju dengan usulan ini, itu berarti setiap upaya untuk merebut secara militer kota Zaporizhia atau Kherson tidak lagi menjadi pilihan. Kharkiv tidak lagi menjadi pilihan, Odessa tidak lagi menjadi pilihan. Bukan begitu? Jika kita melihat apa yang mungkin menjadi tujuan akhir Rusia, itu adalah menguasai keempat wilayah ini, dan kemudian merebut Odessa, melakukan gerakan ke barat menuju Transnistria, dan mengakhiri operasi. Jika Rusia berhasil merebut Odessa, selesai sudah. Mereka akan menguasai ekonomi Ukraina. Selesai. Habis. Rencana 28 poin itu, menariknya, adalah sesuatu yang dikatakan Putin bersedia untuk pertimbangkan. that he would be willing to consider. This is at least a stepping stone. But what it Ini setidaknya merupakan sebuah batu loncatan.
Namun yang juga terjadi adalah hal ini sangat membatasi kemampuan Rusia untuk melakukan invasi militer lebih lanjut, dimanapun, selain di wilayah Donbas. Jadi hal ini menjamin kendali masa depan Ukraina atas dua kota besar, Kharkiv dan Odessa. Ini juga mempertahankan kendali de facto mereka saat ini atas kota Zaporizhia dan Kherson, di mana Rusia memang menguasai Kherson 2 tahun lalu sebelum menarik diri. Hal ini menempatkan pembangkit listrik tenaga Zaporizhia di bawah kendali internasional bersama. Rusia akan membuat beberapa konsesi dalam semua ini. Ini seperti yang kamu tahu, adalah pernyataan yang dibuat Putin kepada Dewan Keamanannya beberapa hari yang lalu, yang sekali lagi, stay tutup kanal. Saya sudah menerjemahkan beberapa bagiannya. Kamu tahu saya belum seaktif dulu di kanal saya seperti beberapa bulan terakhir. Sebagai keterbukaan saja, saya sedang sangat sibuk menilai makalah dan sebagainya. Saya ini, kamu tahu, benar-benar seorang akademisi. Tapi yang dikatakan Putin, ya, begitulah. Kita sudah mendengar percakapan radio di sana-sini tentang kemungkinan adanya kampanye musim semi untuk merebut Kharkiv atau merebut kembali Kherson atau Zaporizhia. Intinya adalah, betapapun beratnya bagi sebagian orang, setiap perjanjian damai yang diajukan kepada pemerintah Ukraina merupakan skenario terbaik yang mereka miliki, mengingat situasi saat ini. Given the current situation, it is worse than the Itu lebih buruk daripada yang sebelumnya yang telah disampaikan. Tetapi pemahamannya adalah bahwa perjanjian damai berikutnya dalam beberapa bulan, jika bukan setahun, bisa jadi bahkan lebih keras. Dan Lavrov telah diperlakukan sesuai dengan siapa dirinya dan apa yang dia katakan. Namun, kamu tahu, Lavrov beberapa kali secara terbuka mengatakan bahwa dalam bulan pertama pecahnya perang pada tahun 2022, ada upaya dari pihak Rusia dan Ukraina untuk kembali bertemu di Istanbul guna membicarakan gencatan senjata, dan mereka telah mencapai kesepakatan. Lalu tiba-tiba Inggris turun tangan dan memberitahu Zelensky, "Jangan tanda tangani, jangan laksanakan, kami akan menolongmu, kami mendukungmu." Dan itu adalah perjanjian Faustian yang pada akhirnya berbalik menjadi bumerang. Right, but Benar, tapi apakah Anda perlu persetujuan dari pihak Ukraina? Maksud saya, jika Amerika dan Rusia sepakat pada 28, 38, atau berapapun poinnya, mereka membuat kesepakatan, dan kesepakatan itu menyatakan bahwa AS menghentikan semua kerjasama intelijen dan militer, tidak lagi menjual senjata ke Ukraina, titik, selesai. Lalu Rusia, bahkan jika Ukraina terus berperang, cukup menciptakan zona kendali, dan disitulah mereka berpatroli. Remedsen kan berstrain to extinct LED stank. why would you need the Ukrainians to agree to this? Because we don't want another Karena kita tidak ingin ada konferensi Munich yang lain. That's the whole thing. Itu intinya. We don't want Kita tidak ingin skenario Munich di mana Ukraina bahkan tidak diundang ke meja perundingan. exactly what you're saying. Saya benar-benar mengerti apa yang kamu maksud, bahwa dengan bahasa yang baru saja kamu sebutkan, 28 poin itu bahkan bukan perjanjian damai. Ultimatum by Itu adalah ultimatum dari Amerika Serikat kepada Kiev, yang mengatakan, kamu setuju dengan ini, dan kami akan mendukungmu untuk masa mendatang. Kamu menolak, kami lepas tangan, selesai. Jika Trump setuju dengan itu, saya sebenarnya bisa memahami Zelensky sampai batas tertentu, berpikir bahwa Trump plan-plan. Dia akan mengatakan satu hal, lalu berubah pikiran, lalu melakukan hal lain. he'll say one thing, he'll change his mind, he'll do this, he'll do that. If the United States Dia akan melakukannya. and says Jika Amerika Serikat tetap pada pendiriannya dan berkata, kalau kalian tidak setuju dengan ini, kami akan menarik semua dukungan finansial, semua intelijen, semuanya. Kalian urus sendiri. Silakan. Semoga berhasil. Oke, kalau kalian bisa bertahan dengan biaya Eropa, silakan. Tidak lagi. Oke, kita tahu ini. Maksud saya, mari kita bicarakan hal ini. Seberapapun, kamu tahu, kamu berasal dari Eropa, dan saya punya hubungan dengan Eropa. Kapan? Di dalam 35 Thwoked, Yukos Mabmentapalait Jan al Kulkin. Setiap kali, tika, Amri Hasrika, enai Udios Bastetnia, Timher 3, Nichus Basklani Kaliend, breaking up, the United States says it's tidak melakukannya. deal with it. It's in your backyard. They don't. I would say that Saya rasa ada lebih banyak hal untuk diperdebatkan dalam kasus ini.
karena di Yugoslavia memang ada kepentingan Amerika Serikat. Orang-orang Eropa untuk membela diri memang sudah berusaha. Tapi bagaimanapun juga, intinya adalah apakah ini hanya sandiwara? Apakah ini nyata? Apa yang kita lihat? Karena jika ini benar-benar nyata, dan entah kenapa saya punya firasat seperti itu, Rusia sedang menunggu saat di mana mereka dan Amerika akhirnya mencapai kesepakatan. Sesuatu yang bisa diawasi. Bukan sekadar janji seperti tidak akan bergerak sejengkal pun ke timur dari Tuan Genscher dulu, tapi sesuatu yang tertulis dengan mekanisme termasuk bagi pihak Rusia, sebuah kesepakatan tentang pengendalian senjata nuklir. Bukan begitu? Dan sebuah awal yang baru, serta kelanjutan dari hal itu, sesuatu yang bisa mereka letakkan di atas Eropa dan berkata, bagus, kita punya kerangka kerja. Dan bahkan jika orang Eropa menggonggong, dan bahkan jika orang Ukraina terus menggonggong dan kadang-kadang mengencingi kaki kita, secara keseluruhan mereka bisa mengubah perhitungan keamanan. Saya pikir mereka sedang menunggu hal itu. Dan entah bagaimana saya tidak melihatnya. Maksud saya, every hitsi, kami tak step bergerak saya rasa. Kita belum sebisan. Yeah, and I think that one of the major points Ya, dan saya pikir salah satu poin utama dari rencana perdamaian Trump yang terdiri dari 28 poin yang benar-benar menarik bagi Rusia adalah gagasan bahwa Rusia, Amerika, Ukraina, dan NATO semuanya akan menandatangani fakta non-agresif yang komprehensif. Inilah yang diinginkan secara tertulis, jaminan bahwa NATO tidak akan meluas bahkan 1 inci pun lebih jauh ke timur. Apakah mereka mengharapkan NATO benar-benar menepati hal itu? Masih harus dilihat. Kita juga harus memikirkan hal ini, bukan? Saya telah banyak mempelajari retorika kebijakan luar negeri Rusia sejak konferensi keamanan Munich tahun 2007. Ada satu narasi yang konsisten, yaitu sejauh yang menyangkut Rusia. Putin telah mengatakan ini, Lavrov telah mengatakan ini, Peskov telah mengatakan ini, dan dalam istilah yang kurang diplomatis, Medvedev juga telah mengatakan ini. Meski lebih serupakan toko sampingan. Saya pikir itu tidak hanya deklan, hanya untuk tujuan komedi. Putin, Lavrov, Zakharova, Peskov, Rusia tidak midis nama. Rusia tidak menstref. Russia cannot trust the West to keep its promises. Yes. Russia has made verbal Rusia sebelumnya telah membuat kesepakatan lisan dengan Barat, dan Barat benar-benar telah melanggar atau mengabaikannya, apapun alasannya. Dugaan saya, dan ini hanyalah tebakan yang sebaik siapapun bisa buat. Saya katakan ini dengan keterbukaan penuh. Saya seorang akademisi. Saya bukan ahli militer. Saya tidak memiliki akses khusus ke informasi rahasia di Kremlin. Yang bisa saya katakan adalah ini. Menurut pendapat saya, baik Putin maupun Lavrov memahami bahwa Trump, meskipun tidak stabil dan mementingkan diri sendiri, mungkin merupakan penjamin terbaik bagi semacam fakta non-agresi antara AS dan Rusia. Mungkin bukan NATO, tetapi yang perlu dilakukan AS hanyalah memberitahu NATO apa yang harus dilakukan, dan seluruh Eropa akan mengikuti. Saya pikir ada pemahaman seperti ini, bahwa Eropa banyak bersuara, tetapi pada akhirnya melakukan apa yang diperintahkan Amerika. What America tells it to do. And so this is in Russia's mind. Jadi, dalam pandangan Rusia, inilah saat terbaik untuk mendapatkan, jika tidak ada hal lain, jaminan tertulis secara hukum bahwa jika di kemudian hari jaminan itu dilanggar, mereka dapat dan akan menyerahkannya kepada PBB, BRICS, dunia non-barat, kepada siapapun. Bukan begitu. Sebagai cara untuk menunjukkan bahwa Barat sebenarnya tidak pernah benar-benar tertarik pada perdamaian. Dengan cara yang sama, mereka terus berargumen bahwa Rusia telah mengatakan ini berkali-kali. Perjanjian Minsk ditandatangani dan disepakati antara Poroshenko dan Putin mengenai masa depan wilayah Donbas, yang akan dianggap sebagai bagian dari wilayah konstitusional Ukraina. Wilayah itu akan diberi otonomi, memiliki hak ekonomi eksklusif tertentu dengan Rusia, dan akan diadakan pemilihan lokal untuk memilih pemerintahan sendiri di tingkat lokal. Statstempuas ani thuikov naistimulais menatiras roset strimsiath, psu Rusia akan ditarikha. Russian forces would pull out
Pasukan militer Ukraina akan dapat mencapai perbatasan dengan Rusia, asalkan mereka memahami dan mengakui otonomi wilayah tersebut. Lalu kita mendapati bahwa perjanjian Minsk pada dasarnya digagalkan oleh Merkel dan, siapa waktu itu, François Hollande, yang pada dasarnya mengatakan kepada Poroshenko hal yang sama seperti yang dikatakan Hitler kepada Ribbentrop di Munich. Cukup tanda tangani saja dokumennya. Itu tidak lebih dari retorika. Tidak ada artinya sama sekali. Itu hanya untuk membeli waktu agar kita bisa mempersenjatai diri, lalu kamu tahu, terlibat dan menyerang musuh. Dan ya lihat, inilah yang dipahami Rusia, bahwa Barat tidak bisa dipercaya. Jadi jika mereka bisa mendapatkan jaminan tertulis tentang non-agresi, tidak ada jaminan bahwa itu akan dihormati. Tetapi setidaknya mereka bisa membawanya ke PBB atau siapapun dan berkata, kami sudah melakukan bagian kami. Sebenarnya, kamu tahu, itu poin yang bagus yang kamu sampaikan. Karena hal itu juga terlintas di pikiranku. Mengapa Rusia harus mempercayai Ukraina? Bahkan jika Trump menandatangani sesuatu, mengapa mereka harus percaya bahwa hal itu tidak akan dibatalkan oleh orang berikutnya yang duduk di kursi itu, entah laki-laki atau perempuan? Atau bahkan di bawah Trump sendiri, dia membatalkan janjinya sendiri keesokan paginya, bukan? Dengan sebuah unggahan di media sosial. Tapi poin yang kamu sampaikan memang sangat masuk akal. Ini bukan soal PBB dan ICJ yang tidak punya kekuatan, mereka bahkan bukan macan kertas, melainkan soal negara-negara BRICS. Karena Vladimir Putin dalam pidatonya di Dewan Keamanan yang diterjemahkan itu juga mengatakan, kami menjelaskan semua hal yang dibahas di Anchorage kepada sekutu dan mitra kami. Tentu saja, Tiongkok, Brasil, India, Afrika Selatan, dan seterusnya. Dan seperti yang Anda tahu, Selatan global yang saat ini menjadi bagian dari Rusia dan sedang diorganisir olehnya merupakan penyeimbang yang sangat serius secara ekonomi dan dalam hal lainnya terhadap Barat. Jadi mereka sebenarnya sedang membangun sesuatu sekarang yang membantu Rusia memperkuat posisinya di sisi itu. Mungkin itu juga alasan mengapa mereka ikut dalam sandiwara netralitas AS. Seolah baiklah, mari kita terima kata-kata mereka dan kemudian menyampaikannya kepada para mitra kita. Karena tampaknya begitulah cara mereka kini memandang Amerika Serikat. Jadi kita harus ikut bermain dalam kerangka itu. Ya. Yes. Absolutely. I fully agree with you on this. Tentu saja, saya sepenuhnya setuju dengan Anda dalam hal ini. Salah satu elemen kunci dari kebijakan luar negeri Rusia, daya tahannya, kemampuannya bertahan dalam semua ini, adalah bahwa sebagian besar sanksi yang mengisolasi Rusia berasal dari Eropa. Ya, India tidak peduli, Tiongkok tidak peduli, BRICS tidak peduli, BRICS berkembang karena alasan ini. Dan kebijakan luar negeri Rusia menurut saya, Juvesis tuig Jeffgrut intuish ultimat alternatif, bahwa modernitas dan industrialisasi tidak harus berasal dari Barat. Benar. Ini saya bisa kita setuju atau tidak. Nyata. Dan dalam situasi ini, hal itu benar-benar mengakui realitas dunia multipolar. Dan itulah alasan mengapa Eropa saat ini terdengar seperti harimau ompong. Kedengarannya entah, mungkin ini kemarin atau hari ini saya tidak yakin. Tetapi Kanselir Jerman saat ini, Friedrich Merz, yang harus saya akui, melakukan satu hal dengan sangat-sangat baik. Merz membuktikan kepada semua orang bahwa Scholz bukanlah kanselir paling tidak kompeten yang dimiliki Jerman dalam ingatan baru-baru ini. Itu benar, itu pencapaian yang cukup luar biasa. Wow. Bagus, saya harus memberi penghargaan kepada Merz. Saya bisa ada yang lebih buruk dari Scholz. Tapi Merz terus saja bilang seperti, kami tidak berniat mengundang Rusia kembali ke G7, yang berarti akan menjadi G8. Dan aku berpikir, aku tidak ingat Rusia pernah ingin kembali lagi. Sejauh yang mereka pedulikan, mereka sudah nyaman di G20. Mereka juga di BRICS. Mereka tidak peduli. Kamu tahu maksudku, maaf aku menyebut ini, karena aku sama sekali bukan orang yang anti-Eropa. Maksudku, aku punya banyak teman dan kolega. Keluargaku juga masih ada yang tinggal di Eropa. Tapi maksudku, Pascal, aku harus bertanya padamu. Bisa kamu menyebut satu orang saja di Eropa, saat ini, di sini,
yang benar-benar menumbuhkan semacam optimisme tulus untuk kepemimpinan dan inspirasi. Genuine optimism for like leadership and inspiration. Claire Daly. And she was voted Claire Daly. Dan dia kalah dalam pemilihan, dikeluarkan dari Parlemen Eropa, perwakilan Irlandia, karena adanya kampanye besar-besaran melawannya di daerah pemilihannya. Dia memang begitu, karena dia memiliki, maksud saya, dia mungkin akan setuju dengan semua Ismail yang baru saya kita bahas. Anda berbespaweng. Ada step berha, berani hal yang begitu jelas. You admit, is the theme bind up gren is benams at all this nathman, ty vertana teen swarthros. I mean, I have to. Maksud saya, Sofinggivis saya harus memberi pujian tertal in the cat telas. Dia mematsingat jelas siang dan malam bahwa Ursula von der Leyen bukan yang BAFTA komponis. No, and she's not alone. Tidak, dan dia tidak sendirian. Ya, maksud saya, pada titik ini, membicarakan mereka sebenarnya tidak ada gunanya. Karena mereka, bahkan jika ada agenda, bahkan jika mereka punya agenda, itu akan menjadi agenda yang bodoh, karena memang konyol. Eropa benar-benar dalam kekacauan total, dan Jan Oberg sering menyebutnya sebagai momen kakistokrasi, kepemimpinan oleh yang paling bodoh. I mean, look, whether it's Jan or Glenn Deason. Apakah itu Jan atau Glenn Deason, atau rekan-rekan kita Petro dan Nikolai Petro, atau siapapun juga, yang ingin saya sampaikan di sini, dan tolong beritahu saya jika Anda tidak setuju, adalah bahwa respons Eropa terhadap rencana perdamaian, pada dasarnya, didasarkan pada gagasan bahwa, saat ini, Ukraina memiliki posisi tawar di meja perundingan yang sebenarnya tidak dimilikinya. Ukraina tidak memiliki posisi itu. Kau tahu, kalau kamu mengikuti Twitter, pernyataan yang keluar dari Jerman benar-benar gila. Ada para ahli keamanan Jerman, dari kiri sampai kanan, yang berkata, kita harus menghukum Rusia. Ada seorang wanita, namanya Jessica Berlin, seorang ahli keamanan, dan dia tampil di semua jaringan besar. Dan dia benar-benar berkata, Rusia harus meninggalkan Ukraina, sambil merangkak di atas lututnya, keluar dari Ukraina. Rasanya seperti, ya ampun, maksudku, orang berkomentar itu pun juga mengatakan hal seperti itu. Dan ya, semoga beruntung. Maksud saya, kalau kamu bisa mengatur itu, ya sudah, baiklah. Tapi itulah kenapa saya bilang, apa yang mereka pikirkan. Bahwa tentara ke-9 Steiner, entah bagaimana, akan, kamu tahu, berubah menjadi itu. Alasannya dia tidak ada di sana untuk membebaskan Berlin, adalah karena dia menciptakan mesin waktu yang akan membebaskan Ukraina. Tapi mereka berada dalam ruang mental itu. Dan dalam arti tertentu, ya maksud saya, dalam arti tertentu. Dan saya sangat menyesal harus mengatakan ini, Karaganov benar. Salah satu masalah utamanya adalah bahwa Eropa tidak merasa takut. Mereka memang tidak takut. Mereka merasa aman, nyaman, hangat, dan segalanya. Mereka tidak memahami bahwa hal ini masih bisa mengarah pada pemusnahan nuklir di benua Eropa. Dan rasa bahaya itu entah bagaimana telah hilang. Mari kita bahas hal ini, karena saya pikir ini juga merupakan poin yang sangat penting untuk disampaikan. Ya, saya benar-benar setuju dengan Anda bahwa Eropa merasa sepenuhnya aman, terlindungi sebagaimana mereka berada dalam NATO, dalam pasal 5, dalam pemahaman bahwa meskipun mereka suka menggambarkan Rusia sebagai pihak yang irasional, mereka tahu Rusia tidak akan melewati sejumlah garis merah yang dapat meningkatkan ketegangan. Itu benar. Mereka tahu itu. Maksud saya, ya, angst. Sambil mengatakan sebaliknya, sambil mengklaim bahwa Rusia akan berada di Portugal besok, mereka juga mau bahwa Rusia berada itu. Ya, kamu tahu, kamu harus memilih narasimu. Entah Rusia adalah negara yang tidak kompeten, barbar, dan berwatak Asia yang menyerang Ukraina untuk mengambil suku cadang mesin cuci, demi, kamu tahu, memperbaiki mobil mereka, atau mereka adalah gerombolan Asia yang akan menghancurkan peradaban Barat. Kamu harus memilih salah satu. Kamu tidak bisa memilih keduanya. Jadi entah Rusia benar-benar tidak kompeten,
atau mereka akan menguasai, kamu tahu, seluruh dunia barat. For the known Western No, world. but that's it about Europe. They- Now recipiting to metaphor. And sa pamagkuduwayu, dan namata kawitagwang. Kidiwarat stripor ang maman kikian politik. Harta, hal ini the song seli tuak flumpawerstantik. certain groups. Sure, and then whenever there are local elections, we Tentu. end up Dan kemudian, setiap kali ada pemilihan lokal, kita akhirnya mendapatkan, kamu tahu, kaum populis sayap kanan yang berpikir berbeda. Kami baru saja mengadakan pemilihan di Republik Ceko belum lama ini dengan terpilihnya Babiš. Lagi-lagi, dia selevel dengan Orban dan Fico, dan dalam tingkat yang lebih rendah, kamu tahu Vučić. Mari kita lihat apa yang terjadi ketika pemilihan nasional berlangsung di Jerman. Saya tidak berpikir AfD akan, kamu tahu, mendapatkan cukup suara untuk keluar sebagai pemenang. Tapi akan ada pemerintahan koalisi yang sangat rumit untuk menjaga agar mereka tetap di luar. complicated coalition government to keep them out. So we have to also understand, the Kita juga harus memahami bahwa sentimen di Eropa di kalangan masyarakat biasa adalah satu hal, sedangkan kepemimpinan adalah hal lain. Mereka benar-benar berkomitmen pada proyek untuk membalikkan nasib yang telah mereka investasikan di Ukraina, dan kini menggandakan upaya mereka karena Amerika Serikat tampaknya menarik diri dari semua ini, dengan berpikir bahwa Rusia hanya, katakanlah, 2 minggu lagi dari penyerahan total dan kehancuran yang katastrofik. Dan bahwa break hidutin, tik maiken zikba. Saya juga mendengar stasiun. I've heard all of those stories as well. The reality is, Kenyataannya adalah, begini, lihat, biar saya perjelas dengan mengatakan bahwa baik kamu maupun saya mungkin mengikuti, kamu tahu, saluran-saluran Twitter sekitar 1,5 hingga 2 tahun yang lalu, selama serangan balasan Ukraina yang banyak dipromosikan, yang saat itu digambarkan sebagai semacam versi kecil dari D-Day yang akan mendorong pasukan Rusia mundur. Dan saya tidak akan berbohong, semua saluran yang saya ikuti, dan banyak di antaranya lebih pro-Rusia daripada pro-Ukraina, bersikap sangat realistis, mengatakan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita akan bertahan dan berharap yang terbaik. Jika mereka berhasil, kita akan mencari cara untuk melakukan serangan balasan terhadap itu. Dan jika mereka gagal, lalu bagaimana? Dan memang gagal. Maksud saya, benar-benar, serangan balasan itu terbukti menjadi bencana total. proved to be an absolute disaster. And ever since, Ukraine has been on the Dan sejak saat itu, Ukraina terus berada dalam posisi bertahan. Ya, mereka benar-benar hanya bertahan, mengerahkan sebanyak mungkin sumber daya untuk mempertahankan kota-kota yang sebenarnya sudah hilang, atau melakukan upaya ke Kursk atau tempat lain, dengan harapan bisa mengalihkan perhatian Rusia. Faktanya adalah, ya, Rusia kehilangan kekuatan, personel militer, dan mereka mengalami korban jiwa, tetapi jauh lebih sedikit dibandingkan yang terjadi di pihak Ukraina. Dan pihak Rusia memiliki sumber daya dan tenaga manusia untuk menggantikan kerugian itu. Rusia bisa bertahan menghadapi situasi ini. Ukraina tidak bisa. Itulah inti dari pendapat saya. Pada titik tertentu, kita harus berpikir, harus bertanya pada diri sendiri, apakah pantas mengorbankan sebuah negara hanya agar NATO bisa membuktikan suatu hal? Maksud saya tidak akan melakukannya. I wouldn't. No, but you and I we're humanists. I mean, Tidak, you and I, we tapi kau value dan aku, human life. kita adalah humanis. Maksudku, kau dan aku, kita menghargai kehidupan manusia. Just look at what Ada orang-orang, sayangnya, dan lihat saja apa yang dihasilkan NATO dalam hal outputnya, makalah dan videonya. Maksudku, ada orang-orang yang tidak berpikir seperti itu. Bagaimana, Michael? Itu tadi merupakan tinjauan yang sangat menarik, dan aku pikir kita bisa benar-benar mendiskusikan hal-hal yang ada di pikiran kita. Aku merasa itu sangat memperkaya. Orang-orang yang ingin menemukan kaca online, sebaiknya pertama-tama pergi ke kanal YouTube-mu. Michael Rossi Polsai. Apa ada tempat lain di mana orang bisa membaca atau mendengaranmu? where people should go to read or listen So, to you. Michael Rossi Polisai is my YouTube channel. Jadi, Michael Rossi Polsky adalah kanal YouTube saya. Saya ingin mengatakan, bertentangan dengan beberapa email yang saya terima, kabar tentang menghilangnya saya dari YouTube sangat dilebih-lebihkan. Saya hanya ingin menekankan bahwa semester musim gugur ini, saya benar-benar sibuk, mengajar beberapa kelas di beberapa universitas.
Saya terus-menerus menilai tugas, terus-menerus mengajar. Saya belum punya waktu untuk mencurahkan perhatian pada kanal saya seperti dulu ketika saya berada di Tashkent, tapi saya masih sangat aktif. Sekali lagi, saya selalu senang menjadi tamu di kanal Anda dan berkomunikasi dengan para penonton Anda juga. Cara lain untuk menghubungi saya adalah melalui email mike.rossi.polsci, ditulis tanpa spasi, di gmail.com. Saya memeriksanya beberapa kali seminggu. Jika ada kansien khusus, hal-hal yang first dan bubuhkan informasi lebih lanjut, fine itu hati kamu fitur. Info on, I'm happy to do that. What I'm also planning on doing, Pascal, and I know you and I... Apa yang juga saya rencanakan untuk dilakukan, Pascal, dan saya tahu kita berdua sudah punya rencana untuk beberapa proyek ke depan, adalah setelah semester ini berakhir, semester musim semi nanti akan sedikit lebih ringan bagi saya dalam hal mengajar. Saya ingin berinvestasi sedikit lebih banyak kembali ke kanal saya. Saya ingin mungkin melakukan beberapa sesi bimbingan, 1-on-1 dengan orang-orang yang tertarik pada beasiswa publik. Saya mungkin akan memperbarui hal-hal terkait langganan. Mungkin juga mengubah materi kuliah. Ada banyak hal yang ingin saya lakukan, dan saya sangat menikmati apa yang saya kerjakan. Tapi saya juga percaya bahwa masa depan ada pada beasiswa publik. Hal-hal yang kita diskusikan pada dasarnya adalah apa yang saya bicarakan di seminar sarjana dan pasca sarjana saya. Dan jika Anda orang tasas bisa mengeluarkan kuliah dan memuan sesuatu kita berdua berada di posisi ngobit dia gek metapuen itu petam. To provide for 2026. Yeah, because we must say. Ya, karena kita harus mengatakan, maksud saya salah satu bagi kita adalah media publik, media arus utama, tidak lagi melakukan pekerjaan itu. Jadi begitulah, kita punya hal-hal yang harus dilakukan. We've got things to do. I love the fact. I love it. Aku bertanya, aku suka kembang pelakuan, awas melakukan apa yang small pada kelas, dan orang yang menyukainya dan membencinya. Tapi bagi sister, tema beritahu aku alasannya. Mungkin akan aku perbaiki. Aku tahu. I don't know. Everybody, if you. Semua orang, kalian seperti alis Michael Rossi, berharga, silakan head betuda. Maksud saya, dia sangat tertindu at bejusis berisjaf lasing mereka. Michael Rossi, New York City, atas butuh suasa. Thank you very much for your time today. Pascal, Pascal, selalu menyenang, senang bisa kembali.